Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh santri, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Kita semuanya akan senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat persaudaraan. Di antara nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, jika kita hidup tapi kita tidak punya Islam, tidak punya iman, untuk apa kita hidup? Kalau kita menjadi seorang muslim, sakit terus, Masya Allah, ujiannya berat sekali. Kalau kita mengatakan kita orang Islam, tapi kita tidak punya saudara, ya, hidupnya sendiri, susah. Masya Allah. Dengan Islam itulah, dengan iman itulah, dengan sehat itulah, dengan persaudaraan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang seperti sekarang. Ya Allah, semoga kita menjadi orang Islam sebenar-benarnya Islam, menjadi orang beriman sebenar-benarnya iman. Semoga kesehatan yang Allah berikan ini modal bagi kita semuanya untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga tambah hari tambah saudara kita, sehingga kita hidup ini menjadi banyak saudara dan bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tak akan pernah bosan untuk senantiasa bersolawat kepada manusia terbaik, suri toladan bagi kita dan seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita berada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang mengenal, faham, mengerti, siap jiwa raga kita untuk menerima wasiat, risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga kita layak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya ke surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semangat
sayang Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa saya katakan bukti? Bukti beriman kepada Allah, bukti bertakwa kepada Allah, bukti tawakal kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang ketika seseorang sudah menyerahkan dirinya 100% kepada Allah, maka yang berlaku sebenarnya bukan matematika manusia lagi, bukan logika manusia lagi. Sunnatullahnya bukan hanya sebatas sunnatullah jariyah, akan tetapi sunnatullah khariqah. Sunnatullah jariyah itu maksudnya apa? Ketetapan Allah, hukum yang Allah tegakkan dalam kehidupan ini sebagaimana biasa. Ya. Tapi sunnatullah khariqah, sunnatullah yang di luar kebiasaan. Tidak seperti logika manusia, tidak seperti matematika manusia. Kemarin kita melandaskan pembahasan ini pada surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, aku telah menempatkan, min dzurriyyati, dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah tanpa ada pohon-pohonan yang tumbuh. Inda baitikal muharram, lembah itu di rumahmu, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Ini misi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar istrinya dan Nabi Ismail di Ka'bah, yaitu untuk menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah ya Allah hati manusia itu tahwi ilaihim, condong kepada mereka, sayang kepada mereka, mengasihi mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kita dapatkan pelajaran yang sangat penting dari sini. Apa itu? Niat yang tulus li'ila'i kalimatillah, nikmat yang bersih, nikmat yang suci, melaksanakan perintah Allah, menegakkan agama Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Hajar, "Hei Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di sini? Tidak ada tetangga, tidak ada tumbuhan, bekal makanan hanya sedikit, yang ada hanya Hajar dan Ismail. Apakah engkau tega, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim berulang ditanya seperti itu oleh Hajar. Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit pun. Kenapa? Secara manusiawi memang berat berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya Nabi Ibrahim dengan pertanyaan selain itu, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Bala, iya benar, ini adalah perintah Allah. Idzan la yudayyuna." Kalau begitu Ibrahim, saya yakin, kata Hajar, Allah tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah tidak akan membinasakan kami, Allah tidak akan pernah membiarkan kami begitu saja. Masya Allah. Ini
keyakinan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Ketika berpisah dengan anaknya, memasukkan anaknya ke pesantren, inni askantu min dzurriyyati bi pesantren. Ya Allah, aku tinggalkan anakku di pesantren. Ingat, niatnya harus benar. Saya mewakafkan anak saya agar menjadi anak-anak yang paham agama. Insya Allah, Allah tidak akan pernah menjadikan kita sengsara jika niatnya benar. Li'ila'i kalimatillah. Bukan niatnya ada daripada bocah-bocah ribut baik di rumah, kamu ke pesantren. Salah niatnya. Ya, anak saya kan serba terbatas. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, daripada nggak sekolah, mending masuk pesantren aja. Salah niatnya. Niat memasukkan anak ke pesantren bukan karena anaknya badar, susah diatur. Bukan karena anaknya bodoh, bukan. Kenapa? Karena untuk memahami agama ini butuh kecerdasan. Ya, untuk memahami agama ini butuh bekal. Maka yang harus dijaga oleh setiap kita, apapun bentuknya, adalah ikhlasun niyah li'ila'i kalimatillah. Mengikhlaskan niat kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya menegakkan salat, karena salat adalah syiarul Islam, umudul Islam. Salat adalah syiar Islam, tiang agama adalah salat. Maka para santri perhatikan ini, ya. Salat sangat penting. Mulai dari taharatnya, mulai dari salatnya, hasil dari salatnya, efek dari salatnya apa? Insya Allah saya akan lebih khusus membahas tentang sholat ini. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pulang kembali ke Palestina, berarti Hajar dan Ismail hanya berdua. Ini pelajaran sangat penting bagi mereka yang hari ini suka menyebut dengan single parent, mengurus anak sendirian, ya, ditinggalkan oleh suaminya sehingga dia single parent, mengurus anak, membesarkan anak sendirian oleh ibunya saja. Ini adalah contoh yang terbaik. Lihat Hajar, lihat Ismail, mereka menunjukkan contoh yang terbaik bagi kita semuanya. Memang tidak pernah bertemu dengan suaminya, tapi ingat, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga. Ketika niatnya sudah benar, ikhlas karena Allah, ikhlas berpisah itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat prinsipnya, Allah tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Satu hari ketika perbekalan sudah habis, Hajar yang ingin menyusui Ismail anaknya sudah tidak ada, karena sudah tidak makan, sudah tidak minum. Akhirnya apa? Kelaparan. Nabi Ismail sampai meronta-ronta nangis, ingin menyusui, ingin menyusu kepada ibunya. Air susunya sudah tidak ada, makanan-makanan yang lain sudah tidak ada. Betul? Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Nah, ini yang kedua. Selain kita mengikhlaskan niat karena Allah, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikhtiar yang maksimal. Di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, yang harus kita lakukan adalah terus menjaga kemurnian hati, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat kita untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua adalah ikhtiarlah yang maksimal, berjuanglah yang maksimal. Siti Hajar mencari cara agar bisa memberikan minum kepada Nabi Ismail yang masih bayi. Maka Hajar berusaha mencari air. Dilihatnya di sofa, oh ada air, maka pergilah ke sofa.
Setelah sampai Bukit Sofa ternyata airnya tidak ada. Beliau lihat ada di Marwah. Maka larilah ke Marwah. Ternyata ketika sampai Marwah nggak ada pula airnya. Dilihat lagi di Sofa ada. Maka bolak-balik sampai 7 balikan. 7 menunjukkan maksimal, hitungan yang maksimal. Kenapa tempatnya dari Sofa ke Marwah? Ini pun menjadi tanda yang sangat luar biasa. Sofa artinya bersih. Sofia itu bersih. Sofi itu artinya bersih. Apa yang harus dibersihkan? Pada diri manusia harus dibersihkan banyak hal. Hatinya, pikirannya, ucapannya, tingkah lakunya. Bersihkan semua. Agar apa itu? Agar Marwah sampai ke Marwah. Marwah itu apa? Marwah itu adalah harga diri orang yang senantiasa membersihkan hatinya, orang yang senantiasa membersihkan pikirannya, orang yang senantiasa membersihkan ucapannya, orang yang biasa membersihkan tingkah lakunya, maka dia akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Marwah, punya harga diri. Seseorang banyak hartanya tapi dia tidak jaga kebersihan hartanya, maka hartanya akan mencelakakan dirinya. Seseorang yang tinggi jabatannya tapi dia tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau membersihkan hartanya, tidak mau membersihkan jabatannya, maka dia akan hancur dengan jabatannya itu. Dia tidak akan punya harga diri walaupun pangkat dan jabatannya tinggi. Karena pangkat dan jabatan, kehormatan, harga diri seseorang bukan terletak pada hartanya, bukan terletak pada jabatannya, akan tetapi sejauh mana dia menjaga kebersihan dirinya, kebersihan pikirannya, kebersihan ucapannya, kebersihan tingkah lakunya. Para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita berani mengambil sedikit pun harta orang lain. Ingat bapaknya Imam Asy-Syafi'i yang makan apel, saking laparnya makan apel di pinggir sungai. Baru ini bukan apel saya. Dia cari siapa yang punya apel. Ternyata ada kebun apel. Setelah berjalan jauh, dia minta dihalalkan, Pak, tolong dihalalkannya. Apel ini tadi ada di sungai, saya sedang lapar sekali. Saya makan baru, tapi saya ingat ini bukan hak saya, mohon dihalalkan. Kata tukang kebun, oh nggak bisa, itu bukan punya saya, itu punya majikan saya. Majikan saya ada di satu tempat, dicari lagi majikannya sampai ketemu. Kata majikan, ya nggak bisa langsung halal begitu. Kalau kamu ingin dihalalkan apel itu, ada syaratnya, nikahi anak saya. Tapi anak saya buta, tuli. Kemudian apa? Gak bisa kemana-mana. Atau apa namanya? Lumpuh. Buta, tuli, lumpuh. So, Kang Ahmad kalau disuruh kamu itu mau gak? Baik Ahmad, saya halalkan dengan syarat kalau harus menikahi anak saya. Tapi anak saya itu buta, tuli, gagu, lumpuh, pokoknya segala macam lah. Tuli, buta, gagu, lumpuh, kira-kira gimana Pak? Masya Allah. Karena ingin menghalalkan itu, maka ya siap. Yang penting engkau halalkan. Kenapa? Karena paham betul jika ada satu butir beras yang kita makan bukan hak kita, hak orang lain, maka dia akan menjadi darah dan daging. Kalau sudah masuk haram, mana bata min haram fannar aula bihi. Siapa saja orangnya yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya tapi hasil dari haram, hasil dari mencuri, dia menjadi darah daging, maka haram baginya surga. Kenapa? Karena yang dia makan ibarat neraka. Di neraka masuk dalam itu. Bertobatlah.
juta, ratusan miliar, triliunan orang korupsi, santai aja. Bahkan saling bantu membantu agar isu korupsinya, berita korupsinya ditutup dengan berita yang lain. Saya tidak ingin membicarakan itu. Santri, hati-hati santri. Ya, pakai odol orang lain, hati-hati. Ada makanan geletak kalian makan, ada minuman apa kalian minum walaupun hanya satu teguk, ada permen siapa nggak jelas kalian buka kalian makan, itu pasti ada pemiliknya, bukan kalian, jangan diambil. Ya. Kenapa? Itu akan menjadikan penghalang keberkahan dalam kehidupan ini. Nauzubillah min dzalik. Jika yang kita makan sejatinya api neraka, karena sifat api neraka akan membakar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah melakukan itu. Saya makan waktu di pesantren. Makan apa? Sebelum saya bikin pesantren, saya cari teman-teman saya itu kuat. Saya ingat betul waktu kelas 2 SMP saya pernah makan semurin ayam. Lagi haris, lagi rosa, lagi jadihan, lagi ngeronda. Saya masuk ke dapur, ya Allah, enak sekali itu ya, opor ayam itu. Saya mau ambil satu pahanya. Saya ingin ini bukan anak saya. Haram itu. Apa yang saya lakukan? Saya masukkan telunjuk saya ke katel itu. Kemudian saya makan itu nyetok, airnya tok. Besoknya geger seluruh pesantren. Ini kenapa opor ayam ini bisa basi? Satu kuali basi. Sampai hari ini saya ingat betul. Sebelum saya bikin pesantren, saya datang ke guru saya, Ustaz, maafin saya, halalkan. Saya ingat dulu pernah makan air opor ayam. Saya nggak makan opor ayam ya Ustaz, tapi karena kecerobohan saya memasukkan telunjuk saya, basi satu kuali. Ini dosa saya Ustaz, maafkan saya. Dimaafin nggak Ustaz? Dan saya maafin. Alhamdulillah bebas. Itu sebelum bikin pesantren kayak gitu. Pernah pesantren di Jogja, karena saking laparnya, Ustaz, makan tempe segini. Ada tempe, makan. Saya makan segini. Sebelum bikin pesantren, Ustaz datang ke guru Ustaz di Jogja. Ustaz, halalkan. Saya pernah makan tempe segini. Dan itu bukan hak saya. Kata Ustaz saya, udah saya halalkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Mungkin kita menganggapnya itu biasa aja, tapi bagi saya bahaya. Apalagi yang lain-lainnya. Saya seumur hidup belum pernah ambil makanan di lemari teman-teman, nggak pernah saya. Ambil minuman di lemari teman-teman, nggak pernah saya. Ya, kita harus jaga betul kebersihan jiwa raga kita semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pelajaran sangat luar biasa pada peristiwa Hajar dan Ismail. Hajar berikhtiar mencari air dengan keringatnya, baik dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah yang menjamin para penjual, Allah yang menjamin siapapun orangnya yang akan menegakkan agama. Ya, ketika mereka menjaga dirinya, menjaga kebersihan dirinya, menjaga kesucian dirinya, mengikhlaskan dirinya, meridhokan dirinya lillahi ta'ala untuk menegakkan agama ini dan terus-menerus berikhtiar, wallah lan yudhi'akum. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan kalian semuanya. Walaupun terkadang ikhtiar dengan hasil itu enggak nyambung. Contohnya mana? Hajar dia mencari air. Mencari airnya dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah, tapi airnya muncul bukan dari sofa, bukan dari marwah, tapi airnya muncul di kakinya Nabi Ismail alaihissalam.
Bahkan kadang kita tidak mau berusaha. Nagogo di hadapan imam. Ya. Nagogo di tempat ojek. Ari hayang jadi jelema beungehan. Ari hayang menang kabarokahan tapi usaha tara. Pelenyun udut. Ngopi, ngabakoe di ngopi ngakoe. Bari tara usaha. Ari ngabako hayang, ari ngopi hayang usaha tara mah cenah gunakeun otak teh. Ya. Saran ini, jika Allah ingin menjamin kita semuanya, maka ikhlaskan niat lillahi ta'ala, ridha dengan keputusan Allah, lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, dan ikhtiar yang maksimal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mencari air dari Sofa ke Marwah, tapi air itu keluar dari kakinya Ismail alaihissalam. Maka ketika melihat air di kaki Ismail, Siti Hajar mengatakan zam, 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 zam. Itu apa? Berkumpulah. Maka sampai hari ini disebutlah air zam-zam. Lihat sebuah kebaikan karena ikhlas, ridha, niatnya untuk menegakkan agama Allah dengan ikhtiar maksimal, Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu air penuh keberkahan. Dari mulai zaman Nabi Ismail waktu masih bayi sampai hari ini, air zam-zam diambil oleh miliaran orang, tapi airnya tidak pernah kering. Berkah namanya perjuangan antum. Jika kita niatkan lillahi ta'ala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berat dirasanya, walaupun berat memang dilakukannya, tapi insya Allah akan menjadi berkah bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya, bagi semua manusia, dan pahalanya akan mengalir terus sampai yaumul akhir. Masya Allah. Mau seperti itu? Ambillah pelajaran yang sangat berharga dari air zam-zam ini. Air zam-zam keluar tidak langsung mancer begitu saja, tidak, ya, tapi banyak cerita di baliknya, ya, mulai dari perintah hijrahnya Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya, ditinggalkan anak dan istrinya, istri dan anaknya di Makkah, kemudian ditanya sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan dalam keluarganya, ya, demi Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, Allah tidak akan pernah memusnahkanmu, engkau tidak akan pernah dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah dalam keluarga. Walaupun single parent Siti Hajar, tapi terus bermunajat kepada Allah dan ikhtiar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah cukupkan rezekinya. Allah jadikan Ismail alaihissalam sebagai nabi, pelanjut risalah wan nubuwah, pelanjut misi kenabian dan kerasulan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak-bapak, banyak berdoa. Ibu-ibu, perbanyak doa. Hei para santri, perbanyak doa. Maksimalkan ikhtiar. Jadikan itu semuanya lillahi kalimatillah, untuk melaksanakan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah seperti itu, mari kita buktikan dalam kehidupan kita apa yang akan terjadi. Insya Allah akan banyak keajaiban yang akan kita rasakan. Ustaz dulu pernah membuat satu rumus, tenang, ada dia. Ada dia itu apa? Isyarat. D-I-A. D-nya doa, I-nya ikhtiar, A-nya ajaib. Ketika kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah, ikhtiarnya maksimal, insya Allah Allah akan memberikan keajaiban demi keajaiban. Inilah yang disebut dengan sunnatullah al-khariqah, sunnatullah
yang mungkin di luar kebiasaan, sunnatullah yang sudah di luar logika manusia. Kenapa? Karena kita sudah langsung komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi sunnatullah jariyah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini adalah gambaran ringkas ya yang bisa kita dapatkan dari kisah air Zam-Zam. Semoga ini memberikan inspirasi, karena memang kisah para nabi dan para rasul sejatinya bagi kita adalah gambaran utuh bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini. Ambillah pelajaran-pelajaran penting, jadikan itu sebagai isyarat-isyarat yang harus kita lakukan, petunjuk-petunjuk agar kita semuanya tidak akan pernah tersesat di jalan kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah